Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Nah, di sini ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplein karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda dan sekutunya. Saat menciptakan sinkronisasi ini mencoba merancang sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum fokus pada pikiran pendidikan, melainkan pendidikan watak, kesabaran bernegara dan bermasyarakat. B. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 pada tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. C. Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 fokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. D. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 1. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun. Tahap pertama di masa pemerintah Orde Baru, kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih menekankan metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini banyak dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian setiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. G. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memperbarui kurikulum pengembangan kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.
Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk ke dalam kurikulum. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaiannya sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran yang dihimpun menjadi sebuah perangkat yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada aspek penilaian dalam K13. Ini antara lain yang pertama, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini fokus untuk mengembangkan minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan memperkuat kompetensi. Akibat terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Di sini ada juga hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Di sini juga ada landasan kurikulum. Di sini ada 4. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, landasan psikologi harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Maka seorang pengembang dapat berpatokan pada 2 cabang, yaitu ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat pendidikan merupakan tempat mempersiapkan manusia dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum harus berlandasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak secara tidak langsung, mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran.
Di sini juga ada prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna dan fungsional bagi kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam suatu kegiatan yang berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau yang diinginkan dapat terlaksanakan atau tercapai. Yang ketiga, prinsip efisien. Efisiensi pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang telah dikeluarkan. Yang keempat, prinsip kesinambungan. A. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah di mana bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. B. Kesinambungan antara berbagai bidang studi yang menunjukkan bahwa dalam kurikulum pengembangan harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lain. Dan yang lima, prinsip keluasan. Fleksibilitas yang terkandung adalah kelenturan, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. 6. Prinsip berorientasi pada tujuan. Sebelum bahan ditentukan, terlebih dahulu perlu dilakukan penentuan tujuan dengan adanya kejelasan tujuan. Pendidik diharapkan dapat menentukan secara tetap mengenai metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi. 7. Prinsip sinkronisasi. Kegiatan-kegiatan kurikulum yang diinginkan tidak saling menghambat kegiatan kurikulum yang lain yang dapat mengganggu keterpaduan. Kurikulum sebagai suatu sistem komponen-komponen kurikulum harus bersifat padat dan dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Dan yang kedelapan, prinsip integritas. Mengupayakan kurikulum agar menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegritasikan antara aspek zikir dan fikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan akhirat. Yang kesembilan, prinsip individualisasi. Memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi anak didik, perbedaan jasmani, watak, inteligensi, bakat serta kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, prinsip pendidikan seumur hidup. Mengingat potensi manusia sebagai subjek yang berkembang dan perlunya kebutuhan wawasan dalam hidupnya, oleh karena itu diperlukan belajar secara terus-menerus. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.